Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham yang di request. Ada saham Poultry dan juga saham salmon-salmonan. Yang pertama Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat WMUU, kelima WMPP, keenam PANR, ketujuh ESA, kedelapan Kars, ke-9 SMGR, ke-10 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang ditutup terkoreksi 1,32% ke harga 5.575. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar sebenarnya terlihat memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Cepin ini gagal menembus 5.700-nya ya. Tapi indikasinya ini bagus. Trendline downtrend memang belum mampu dilewati. Tapi kalau besok dia kembali rebound apalagi tutup di atas 5.700 itu bagus. Ada peluang untuk coba uptrend atau menembus resisten konsolidasi atau resisten kuatnya semenjak nih kalau ditarik ya Februari 2022 8 bulan yang lalu ada peluang ke atas ya. Ini juga kalau dilihat kan polanya nih mungkin satu candle koreksi besok Selasa Rabu udah hijau. Kalau seperti ini ya pola imported and holder, targetnya 6.000 terdekat. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau dilihat candle monthly-nya bagus, hammer, volume juga cukup aman, harus hijau tuh bulan ini ya. Jadi ada peluang juga Cepin bulan ini rebound, target terdekat 6.000. Jadi potensi upsetnya masih cukup tinggi nih. Cut loss-nya sekitar 6%, target profit 7% ya. Hampir 8% risk reward ya, hampir seimbang aja lah. Ini arahnya ke atas nih, atau kalau nggak mau nunggu sampai 5.300 nih tutup aja nih. Tutup di bawah 5.400 nih tinggalin aja udah. Memang support toleransi 5.300 tapi ya udah pokoknya 5.400 cut loss. Kalau mau kasih toleransi ya tadi 5,6% ya, risk rewardnya nggak seimbang aja. Kalau cut loss di bawah 5.400 sekitar 4%, kalau cut loss di bawah 5.300 sekitar 5,5%, beda 1,5%. Kalau rela cut loss ya udah rela stop lossnya di bawah 5.300. Jadi menarik gak untuk Cepin? Cepin menarik asal besok kembali hijau atau besok candlenya satu aja koreksi lagi, mungkin menguji 5.500 di atas EMA 20-nya, baru Rabu rebound ya. Peluang besar kalau Selasa atau Rabu rebound tutup minimal di 5.700, berarti peluang besar minggu ini Jumat bisa nyentuh 6.000. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham kedua. Ada Japa yang ditutup di harga 1.385, terkoreksi 0,35%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarinya Japa ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa masih distribusi, dan minggu lalu dia membentuk lower high tapi memang nggak mau bentuk lower low, tapi karakternya memang seperti itu. Ini kelihatan ya, dia biasa naik habis itu koreksi di bawah dulu, ngumpulin tenaga baru di break lagi ya. Kondisi seperti ini minimalnya tutup 1.400 saja udah bagus. Besok kalau dia tembus 1.400 itu bagus, ada peluang ke atas. Kalau dilihat dari candle monthly, koreksinya bulan ini belum kecil, dan kelihatan ini dari April 2022, 6 bulan yang lalu, hampir 7 bulan dia konsol, dan sepertinya ada momentum naik bulan November ya. Peluang besar target resisten 1.600. Itu potensi upside-nya cukup tinggi tuh. Risk-nya juga kecil aja nih. Tutup di bawah ya sekitar 6% lah. Stop loss-nya di bawah 1.400, stop loss aja. Target profit 1.600. Risk reward 1 banding hampir 2,5. Itu menarik nggak? Harusnya menarik nih. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya. Ini bisa jadi swing low. Udah nih konfirmasi swing low, asalkan bulan November ini dia break dari 1.600, konfirmasi swing low dengan target kenaikan 2.000 dan 2.200 untuk Japa. Menarik, Japa diperhatikan. Kalau mau untuk jangka menengah 2-3 bulan ke depan atau 4 bulan akhir tahun ya, selama di atas 1.400 tuh masih oke, masih bisa di hold lah. Atau ini salah, bukan 1.400, 1.300 nih, pokoknya di atas ini udah ya masih bisa di hold dengan stop lossnya ya di bawah 1.300 itu aja. Targetnya mana? 1.600 terdekatnya. Ini akan diujinya untuk Japa. Jadi seperti itu untuk Japa. Bisa diperhatikan juga nih di bulan November, tapi masih arahnya downtrend ya. Lebih baik nih Cepin untuk pergerakan. Tapi kalau digoreng nanti semoga aja ngejar Japa, ngejar Cepin. Cepin bagus nih, lebih bagus lah kelihatan teknikalnya daripada Japa. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 545. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bokar semarinya Main ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main sudah di bawah 560 udah jelek. Hindari dulu lah. Menurut saya sih kurang menarik. Daripada Main, mending Cepin ya. Walaupun pergerakannya nggak sepolatil Main kalau bergerak, tapi lebih aman. Fundamental
fundamental juga bagus atau Japa ya. Dari teknikalnya juga masih bagusan Japa daripada main-main sudah membentuk lower low, lower high dari minggu lalu. Rawan nih untuk main. Jadi seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WMUU yang ditutup menguat 0,89% ke harga 113. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sumbernya WMUU di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal WMUU lagi konsolidasi, cuman nih lihat ya, masih sama seperti yang sering saya bilang, sepertinya ada corporate action atau apa dijagain sepertinya ya. Ini volumenya rapi seperti sisir, biasanya repo yang volume seperti ini. Jadi menurut saya WMUU juga nggak menarik ya, daripada WMUU mengharap yang ibaratnya ini ada sepertinya lagi corporate action, mending PIN atau JAPA. Tapi kalaupun ada yang suka, kan kita nggak tahu semua orang itu kalau sama ya nggak rame market nih kan. Pasti ada yang suka WMUU atau nyangkut atau mau beli karena disupport ya ini. Kalau secara teknikal jangan tutup di bawah 110, itu aja. Jadi seperti itu aja untuk WMUU. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup di harga 131 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya WMPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP ya arahnya ke bawah 120. Tunggu aja di 120. Mungkin nggak mantul dari 130 karena kan naik turunnya itu 10 poin. Jadi sekarang itu di area support. Ya bisa mantul, tapi mantul-mantul terbatas, mungkin sampai 140 bisa koreksi lagi. Tapi minggu kemarin dia nariknya itu cukup tinggi tuh sampai 155, habis itu baru dibantai turun lagi. Ya ini sama sahamnya kayaknya ada corporate action, mungkin repo ya, dipancing naik, retail beli atas, beli pucuk, beli buy on breakout, diguyur. Karena guyur mungkin ada yang nyangkut, kalau nggak stop loss ketat, nggak disiplin stop loss, sekarang nyangkut lagi ya. Dan sekarang dipancing lagi nih, mantul lagi dari support. Kalau secara teknikal dia bisa ada pantulan, cuman ya tergantung market makernya. Kalau retailnya banyak di dalam, dia bisa guyur, mending dia guyur kan. Kalau memang belum saatnya ditarik naik, seperti itu ya. Kita nggak tahu soalnya apa skenario bandar di saham WMPP ini ya. Kalau secara teknikal kan terus membentuk lower high, lower low, dan sangat berpeluang ke 120. Uji support kuatnya semenjak 28 Januari setahun yang lalu. Memang sempat jebol ke 110 tapi habis itu tarik ya. Ini sepertinya akan dijaga nih. Harus dijaga 120. Jadi lebih baik hindari lah untuk WMPP. Kalau niatnya mau sample tree, pilih PIN atau JAPA yang fundamentalnya sudah bisa dipastikan bagus. Jadi seperti itu. Untuk WMPP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PANR yang ditutup menguat 12,86% ke harga 386. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker soalnya PANR di distribusi. Ini ya SH, FJ, MK, HD yang distribusi, yang nampung CC, BKN, IYP ya, broker retail dan broker asing. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal dia berhasil break dari 320, itu resisten kuat semenjak 3 November 2021, setahun yang lalu ya, 340 ya, bukan 320 tapi sekarang udah sangat tinggi ya. Dia nembus resisten, 2 resisten dia tembus hari ini, 340 ditembus, 380 ditembus. Apakah bisa lanjut lebih tinggi? Cuman ya lihat karakternya. Setelah 2 candle hijau biasa candle merah ya, apalagi sudah tembus 2 resisten. Jadi dari minggu kemarin itu udah 3 resisten ditembus, 320, 340, 360 bahkan, dan 380 karena naik turunnya tuh 20 poin. Jadi 4 resisten sudah ditembus. Mungkin nggak dia naik lebih tinggi dengan kondisi seperti ini. Ada distribusi dari broker yang jarang dipakai retail, SH, FJ, MK, HT yang nampung nih kebanyakan retail, CC, NI, YP, AK, EP ya. Jadi ya wait and see lah, follow the trend aja yang sudah punya, atau kalau mau scalping bisa, tapi tekniknya cari momentum. Kalau memang hari itu mau ditarik naik ya ikut masuk, tapi profitnya nggak bisa tinggi ya. Yang penting cuan bungkus saja. Kalau udah kondisi area-area pucuk seperti ini, Bapak Ibu tuh berharap sama bandarnya kalau ditarik naik ke atas syukur, tapi kalau misalnya ditarik sebentar terus guyuran, nah itu yang harus diantisipasi. Bagaimana caranya? Ya dengan menggunakan trailing stop. Kalau sudah beli dan bisa profit, jagain trailing stop, jangan sampai hilang dan BP bahkan bisa loss ya. Jadi seperti itu. Untuk PANR kalau dilihat dari candle bulanannya bagus, ada pola cup and handle dengan trendnya 400 ya. Peluang besar besok bisa ke 400 tuh PANR ya. Neckline cup and handle-nya bisa naik lebih tinggi PANR. PANR pernah di harga 3000 ya, dan sekarang itu masih belum apa-apanya. Cuman nih, saya juga nggak tahu bagaimana dengan fundamentalnya. Apakah memang ini saatnya naik
naik dengan laporan keuangan bagus, manajemen juga membaik, ya bisa jadi ya. Cuman kalau secara teknikal ini udah di area pucuk, hati-hati ya. Mungkin nggak dia ke 400 terus dikoreksikan lagi ya, bisa seperti itu. Ini kan harga-harga udah harga tanggung, harga atas nih. Tradingnya trading jangka pendek, cari profit tipis saja 2-5%. Kalau dikasih dalam satu hari bungkus ya, resikonya besar kalau beli di pucuk. Kenapa? Karena karakternya ini, lihat. Setelah dia mencapai pucuk biasanya koreksi dalam, hati-hati. Tapi apapun bisa terjadi di market, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk PANR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang hari ini juga ditutup naiknya cukup signifikan 9,23% ke harga 1065. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar semaringnya ESA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA mantul dari EMA 200-nya dan mengakhiri masa konsolidasi. Area base-nya ini 900 sampai 1000 ditembus. Apakah ini lanjut naik lebih tinggi? Ya semoga aja, karena dia udah di atas EMA 20, EMA 60, dan sekarang itu resisten yang menjadi support itu 1020 dan 1000 itu ya. Kalau support kuatnya memang 900. Di bawah EMA 200 ya udah tinggalin. Cuman kan terlalu dalam kalau hold dari harga sekarang sampai cut loss di bawah 900. Tapi juga kalau baru beli di harga sekarang itu kurang ideal. Siapa tahu dikasih koreksi besok di 1000, 1025 tuh bisa spek buy, stop loss saja kalau dia turun dari 1000 atau 900. Kalau rela cut loss dalam, beli di 1020, paling cut lossnya sekitar 12%. Kalau siap ya anggap aja kehilangan 12% dari total portofolio Bapak Ibu. Ya bisa aja dengan target kemana. Kalau ESA nih jalan, targetnya 1200. Bisa jadi, sangat mungkin kalau benar digoreng ke atas nih. Pokoknya ESA nih kuncinya. Kondisi seperti ini ya, koreksinya ya 1000 sampai 1020 itu aja terus naik lagi. Kalau dia langsung naik ya itu rezeki Bapak Ibu yang beli di harga penutupan, itu aja. Kalau dia koreksi ya hati-hati, itu siap-siap. Kalau saya lebih suka nunggu di bawah di 1020 sampai 1000 itu. Kalau dilihat dari candle monthly-nya sih tutupannya bagus ya, cuman dia membentuk lower high dan lower low bulan ini. Jadi perlu hati-hati nih. Pokoknya kalau dia jebol lagi 900 tuh bisa turun lebih dalam ya untuk ESA. ESA tuh kuncinya 900 1000 itu, kalau diturun dari itu bisa turun lebih dalam. Ya hati-hati tuh. Kalau dia bertahan berarti ada peluang rebound ya. Tembus 1200 sih bagus. Cuman ada peluang konsolidasi dulu dia 1-2 bulan ke depan. Ya. Jadi seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup menguat 7,05% ke harga 91. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semaringnya Kars ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kars distribusi tapi ditarik naik ya. Dan cukup bagus nih. Kars sudah di atas 85 lagi. Dan dia berhasil break dari trendline downtrendnya ini. Dan juga dia berhasil break dari resisten yang cukup kuat di 85. Jadi kondisi seperti ini untuk Kars targetnya nutup gap terdekat di 100 ya, ada peluang ke situ. Cuman nggak ideal ya beri harga sekarang. Kalau Kars tuh hari Jumat di grup sudah saya infokan untuk beli di 79 sampai 78 itu, dan HK kalau dia break 80 ya udah floating profit kan 12% 13% ya udah. Sekarang follow the trend aja, udah kurang ideal ya kalau baru beli harga sekarang. Jadi follow the trend aja. Ya, kalau nekat beli ya atur masing-masing aja bagaimana strateginya. Kalau dilihat dari candle monthly, bagus nih ya. Dia dari 50 dan mulai coba pelan-pelan naik. Ada peluang lah lanjut menguat ya. Kuncinya 80, 88 tuh jangan turun dari itu ya. Atau tadi ini, pokoknya jangan turun dari 85 lagi. 85, 88 itu untuk Kars. Jadi kalau dia konsolidasi di atas, ini cukup bagus. Di atas 85 sampai 100 nih. Tapi kalau udah turun dari 85 ya udah tinggalin lagi untuk Kars ya. Atau profit taking. Jadi seperti itu. Untuk Kars langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup juga menguat 2,58% ke harga 7.950. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SMGR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR berhasil break 7.800 ya udah, ini arahnya ke atas. Ini bisa peluang uptrend untuk SMGR. Dan kalau dilihat dari candle monthly, dia berhasil break dari area konsolidasinya ya 7.400 ya udah, ini pelan-pelan ke atas nih.
Kalau ditarik trendline downtrendnya 11.000 memang baru patah trend downtrendnya, tapi ada peluang ke 10.000 lah kalau dia tembus 8.000-nya. Minggu ini dan bulan depan bisa ke 10.000. Jadi seperti itu. Untuk SMGR bisa diperhatikan juga nih. Nih sudah saya targetkan waktu itu ya, 10.000 nih arahnya, atau minimal nih 8.900 sampai 9.000 nih minimalnya. Ini sudah konfirmasi break nih. Lanjut ke atas untuk SMGR. Jadi seperti itu. Untuk SMGR, MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar samarnya, INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP ini sabar aja, tapi arahnya ke atas nih. Ini lagi akumulasi. MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas dan dia membentuk higher high higher low dari minggu lalu. Ya tinggal nunggu momentum lah. Risknya juga kecil nih. Pokoknya tutup di bawah 9.000. Kalau mau stop loss. Targetnya minimal tuh 98 dan sampai 10.000 ini ya. Target arah untuk INTP. Jadi menarik untuk INTP lagi di bawah, ada momentum lah ditarik naik. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup menguat 2,39% ke harga 428. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia terbuka semarnya ada sedikit akumulasi, tapi seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR bertahan di atas 400. Ya cukup bagus ya nih. 428, 400 udah tinggi juga. Nah ini pola-pola seperti ini kalau nggak tembus besok 430 tuh rawan dibanting ke 400 ya. Jadi besok tuh SMBR harus rebound, tutup minimal di 430 atau 440. Tapi kalau dia besok merah lagi bisa jadi tuh 2-3 hari ke depan ke 400 koreksi. Jadi besok juga harus rebound untuk SMBR. Jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.